Ini adalah desa terindah di Rusia, tetapi Anda tidak boleh mengalihkan pandangan darinya, karena ketika suatu tempat tampak sempurna, seringkali ada sesuatu yang disembunyikan dengan cermat. Viatskoye menampilkan dirinya sebagai desa pedesaan Rusia yang ideal, tetapi berjalan-jalan di dalamnya mengungkapkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Setiap bangunan menceritakan sebuah kisah. Beberapa tertulis di plakat wisata. Yang lain terlihat sekilas di mata mereka yang telah tinggal di sana selamanya. Tidak semua dari mereka ingin terungkap. Video ini tidak hanya akan menampilkan gambar-gambar yang indah. Di sini Anda akan melihat kehidupan sehari-hari di balik fasad, hubungan antar manusia di desa tempat, semua orang saling mengenal, masakan tradisional dengan aturan-aturannya yang tak perlu dipertanyakan, wanita-wanita dengan kecantikan yang tenang dan karakter yang kuat, tradisi ortodoks yang masih berpengaruh, desas-desus yang dibisikkan, dan kepercayaan yang memengaruhi keputusan pribadi. Karena Viatskoye muncul tiba-tiba, seperti gambar yang terlalu murni untuk menjadi kebetulan. Rumah-rumah pedagang abad ke-19 tersusun dengan presisi, fasad dipugar hingga detail terkecil. Jendela-jendela memantulkan langit, seolah-olah tidak ada hal buruk yang pernah terjadi di sana. Jalan-jalannya bersih. Tidak ada kebisingan yang tidak perlu. Gereja-gereja ortodoks mendominasi lanskap dengan kubah-kubahnya yang tenang, sementara sungai di dekatnya mengalir perlahan, hampir patuh. Semuanya menyampaikan rasa keseimbangan, dan justru itulah mengapa tempat ini terasa unsettling. Viatskoye bukan hanya tempat untuk berfoto, ia mengamati pengunjung sebanyak pengunjung mengamatinya. Dan apa yang Anda temukan di sana tidak akan Anda temukan di brosur atau tur berpemandu. Desa terindah di Rusia. Setelah menyadari bahwa Viatskoye lebih dari sekadar kartu pos, langkah selanjutnya adalah bertanya-tanya bagaimana desa ini bisa menjadi seperti ini. Dampaknya langsung terasa. Sulit dipercaya bahwa desa sekecil ini memiliki restorasi yang begitu teliti. Tidak ada yang tampak improvisasi. Setiap jalan mengarah ke pemandangan sempurna lainnya. Perasaan kagum awal itu segera bercampur dengan keraguan yang tenang. Apakah selalu seperti ini? Jawabannya terletak pada masa lalunya. Pada abad ke-19, Viatskoye adalah desa para pedagang yang makmur. Itu bukan titik yang terlupakan di peta. Itu adalah pusat yang ramai di mana uang, barang, dan prestis beredar. Seluruh keluarga membangun kekayaan mereka di sini. Rumah-rumah yang sekarang menyerupai museum, pada saat itu, adalah simbol sejati kekuatan ekonomi. Kekayaan itu meninggalkan jejaknya pada arsitektur, tata letak desa, dan mentalitas yang sangat jelas. Keteraturan identik dengan status. Seiring waktu, kemegahan itu memudar. Era Soviet tidak ramah terhadap tempat-tempat seperti ini. Viatskoye kehilangan pentingnya populasi dan sumber daya. Banyak rumah yang rusak. Beberapa ditinggalkan. Selama beberapa dekade, desa itu hanyalah satu dari sekian banyak desa yang tampaknya ditakdirkan untuk perlahan menghilang, diam-diam, tanpa disadari. Kehidupan terus berjalan, tetapi jauh dari ideal keindahan apapun. Semuanya berubah baru-baru ini. Viatskoye hampir sepenuhnya dibangun kembali dan diubah menjadi desa museum. Restorasi tersebut tidak sebagian atau dilakukan secara asal-asalan. Itu menyeluruh, terencana, dan ambisius. Keputusan dibuat untuk mengembalikan penampilannya pada abad ke-19, tetapi dengan standar modern. Hasilnya adalah apa yang memukau pengunjung saat ini. Tempat yang tampak beku dalam waktu, namun menawarkan fasilitas modern, menarik arus wisatawan yang stabil, dan mempertahankan citra yang dikelola dengan cermat. Disinilah letak kontras yang mencolok pertama. Keindahannya nyata. Itu bukan buatan. Rumah-rumah, gereja-gereja, dan jalan-jalan ada dan memiliki sejarah. Tetapi kehidupan sehari-hari tidak selalu selaras dengan kesempurnaan itu. Berjalan melalui Viatskoye terasa seperti semuanya dipamerkan. Setiap sudut tampaknya dirancang untuk pandangan luar. Ini menciptakan sensasi aneh, seolah-olah desa itu selalu dipertunjukkan. Para turis datang mencari ketenangan, foto, dan pengalaman otentik. Di sisi lain, penduduk setempat tinggal di sana sepanjang tahun.
Bagi mereka, jalan-jalan yang bersih itu juga merupakan tempat kerja, tempat rutinitas, dan kelelahan. Tidak semua orang merasakan kebanggaan yang konstan. Beberapa merasakan tekanan. Mempertahankan citra itu membutuhkan pengorbanan. Ini bukan hanya tentang menyapu jalan. Ini tentang berperilaku dengan cara tertentu, tentang tidak mengganggu harmoni yang dialami orang lain. Perbedaan ini menandai ketegangan pertama. Pengunjung berjalan perlahan, mengamati, mengagumi. Penduduk pergi bekerja, mengikuti jadwal, menjawab pertanyaan yang berulang, tersenyum bila perlu. Ini bukan permusuhan terbuka. Ini adalah jarak yang halus. Viatskoye hidup dari pariwisata, tetapi tidak hidup semata-mata untuk pariwisata. Dan garis itu rapuh. Pengalaman berjalan melalui desa berubah seiring waktu. Awalnya semuanya tampak terlalu sempurna. Kemudian, detail yang tidak muncul dalam foto mulai muncul. Tatapan evaluatif, keheningan yang berkepanjangan, percakapan terputus ketika orang asing terlalu dekat. Ini bukan paranoia. Ini adalah dinamika alami dari tempat kecil yang tahu bahwa mereka terus-menerus diawasi. Banyak pengunjung merasakan campuran kekaguman dan ketidakpercayaan. Kekaguman karena Viatskoye menawarkan keindahan yang sulit ditemukan saat ini. Ketidakpercayaan karena keindahan itu tampaknya menuntut sesuatu sebagai imbalan. Ini bukan hanya tentang melihat. Rasa hormat diharapkan, kehati-hatian diharapkan. Pengunjung diharapkan untuk memahami, bahkan jika tidak ada yang memberitahu mereka, bahwa ada batasan yang tak terlihat. Berjalan-jalan di Viatskoye berarti memahami bahwa tidak semua desa ingin dipahami sepenuhnya. Beberapa cerita ada untuk mereka yang tahu cara mendengarkan. Yang lain disimpan untuk mereka yang merupakan bagian dari tempat itu. Ketegangan antara apa yang ditunjukkan dan apa yang disembunyikan, itulah yang membuat banyak orang jatuh cinta pada desa itu. Dan yang lain pergi dengan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Viatskoye memang indah, tetapi itu juga panggung di mana setiap orang memainkan peran. Beberapa karena pilihan, yang lain karena mereka tidak punya pilihan lain. Dan itu baru lapisan pertama dari sebuah tempat yang semakin sempurna kelihatannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Perempuan, daya tarik, dan kehidupan emosional di kota kecil. Di Viatskoye, perempuan tidak luput dari perhatian, tetapi mereka juga tidak memamerkan diri. Kehadiran mereka terasa sebelum dipahami. Ada sesuatu tentang cara mereka berjalan di sepanjang jalan yang tenang, bagaimana mereka menatap Anda sedikit lebih lama dari yang seharusnya, cara mereka menempati ruang dengan bersahaja. Ciri-ciri Slavia klasik, kulit putih yang kecoklatan oleh iklim, fitur wajah yang tegas, mata yang tidak mudah menundukkan pandangan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada gerakan teatrikal. Keanggunan bukanlah pose. Itu adalah konsekuensi dari lingkungan sekitar mereka. Kota ini membentuk karakter. Tinggal di tempat kecil, terawasi, teratur, dan kaya akan sejarah menanamkan cara bergerak dan berhubungan yang khusus. Di sini, tubuh berbicara lebih keras daripada kata-kata. Gerakan diukur. Senyum tidak diberikan secara cuma-cuma. Setiap interaksi memiliki bobot nyata karena tidak ada anonimitas. Di Viatskoye, apa yang Anda lakukan hari ini akan diingat besok. Dan apa yang diisyaratkan dapat menjadi topik pembicaraan tanpa pernah diucapkan dengan lantang. Ketertarikan itu ada, tetapi diam. Ia tidak terwujud dalam ungkapan langsung atau pendekatan yang jelas. Ia terbangun dari tatapan yang dipertukarkan di toko, dalam pertemuan berulang yang tampak santai, dalam percakapan singkat yang tidak mengatakan sesuatu yang konkret, tetapi meninggalkan ketegangan yang nyata menggantung di udara. Bagi seseorang dari luar, ini bisa membingungkan. Banyak yang salah mengartikan sikap pendiam ini sebagai sikap dingin. Yang lain menafsirkannya sebagai ketidakpedulian. Keduanya biasanya salah. Lingkungan pedesaan menuntut kekuatan emosional. Para wanita Viatskoye tumbuh dengan kesadaran yang jelas tentang batasan. Keluarga, nama keluarga, dan reputasi bukanlah konsep abstrak. Itu adalah struktur hidup yang memengaruhi setiap keputusan. Ini tercermin dalam bahasa tubuh mereka. Punggung tegak, langkah percaya diri, cara mereka mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada terburu-buru untuk membuat kesan.
Tidak ada urgensi untuk menyenangkan. Secara paradoks, kepercayaan diri inilah yang begitu magnetis. Orang asing datang dengan prasangka. Beberapa berharap menemukan romansa langsung, eksotisme, cerita yang mudah. Realitasnya sangat berbeda. Rasa ingin tahu memang ada, tetapi tidak naif. Ada ketertarikan pada hal-hal yang berbeda, pada hal-hal yang datang dari jauh, pada kisah-kisah kehidupan lain. Namun, ketertarikan itu tidak serta-merta berarti keterbukaan. Di sini, orang mengamati terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi. Keputusan dibuat pada akhirnya, seringkali dalam diam. Perbedaan antara rasa ingin tahu yang tulus dan fantasi eksternal dengan cepat terlihat. Pengunjung yang datang dengan keyakinan bahwa semuanya mudah didapatkan berada di tempat yang salah. Viatskoye tidak beroperasi seperti itu. Ketertarikan tidak dinegosiasikan di depan umum atau dipercepat dengan desakan. Bahkan, desakan biasanya menutup pintu. Rasa hormat, di sisi lain, membuka celah. Kecil, hampir tak terlihat, tetapi nyata. Di kota-kota kecil, kode sosial sangat ketat meskipun tidak tertulis. Percakapan di alun-alun kota bisa polos, atau diartikan sebagai sesuatu yang lebih. Sapaan yang berulang dapat menimbulkan pertanyaan. Kunjungan yang sering ke tempat yang sama tidak akan luput dari perhatian. Wanita mengetahui hal ini sejak usia muda dan belajar untuk menavigasi sistem dengan cerdas. Ini bukan tentang rasa takut, tetapi tentang perhitungan emosional. Ada kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan sepenuhnya. Seorang pelancong yang tinggal lebih lama dari yang direncanakan dan mulai menyadari bahwa ia selalu bertemu dengan orang yang sama pada waktu yang sama. Sebuah percakapan yang berlarut-larut di sore yang dingin, tanpa janji, tanpa pengakuan, tetapi dengan keintiman yang tak perlu diberi nama. Pertukaran pandangan selama perayaan lokal, di mana seluruh desa hadir, namun tampaknya tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi antara dua orang. Ada juga batasannya. Keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup. Ketertarikan yang tidak berkembang karena biaya sosialnya terlalu tinggi. Hubungan yang tidak pernah dimulai bukan karena kurangnya keinginan, tetapi karena konsekuensi yang berlebihan. Di Viatskoye, memilih bukanlah sekadar tindakan individu. Itu adalah gerakan yang memengaruhi orang lain, dan itu dipelajari sejak dini. Beberapa wanita memutuskan untuk meninggalkan desa mencari anonimitas, kebebasan, aturan yang berbeda. Yang lain tetap tinggal dan mengubah keterkurungan itu menjadi bentuk kekuasaan. Tidak semua dari mereka ingin melarikan diri. Bagi banyak orang, stabilitas, prediktabilitas, dan hubungan yang mendalam lebih penting daripada petualangan. Itu tidak membuat mereka pasif. Itu membuat mereka sadar. Rutinitas, kontrol sosial, dan keheningan hidup di Viatskoye sepanjang tahun sama sekali berbeda dengan berkunjung untuk akhir pekan. Ketika bas-bas pergi, kamera-kamera disimpan, dan jalanan kembali ke ritme yang lambat. Desa ini mengungkapkan logika sebenarnya. Ini bukan tempat yang membeku dalam waktu. Ini adalah tempat di mana waktu berulang dengan tepat. Setiap hari menyerupai hari sebelumnya, bukan karena monoton, tetapi karena kebutuhan. Rutinitas di sini bukanlah kenyamanan, melainkan struktur. Pagi dimulai lebih awal, bukan karena ambisi, tetapi karena kebiasaan. Pekerjaan terkait dengan pariwisata, museum, restorasi bangunan, usaha keluarga kecil, dan kafe yang menyajikan hidangan tradisional kepada pengunjung yang penasaran. Yang lain bekerja di layanan penting, pemeliharaan, dukungan pertanian, dan transportasi. Tidak ada peluang besar, tetapi ada peran yang jelas. Setiap orang menempati tempat yang dapat dikenali dalam mesin desa. Kejelasan ini datang dengan harga yang mahal. Semua orang tahu siapa yang melakukan apa, jam berapa mereka meninggalkan rumah, dengan siapa mereka bertemu, dan kapan sesuatu berubah. Kedekatan yang konstan ini menghilangkan anonimitas. Di kota besar, seseorang bisa menghilang di tengah keramaian. Di Viatskoye, menghilang adalah hal yang mustahil. Ketidakhadiran sama mencoloknya dengan kehadiran. Jika seseorang hilang selama sehari, seseorang akan menyebutkannya. Jika mereka hilang selama 2 hari, seseorang akan bertanya. Jika mereka hilang selama seminggu, sudah ada desas-desus yang beredar.
Privasi terbatas, meskipun tidak ada yang secara terbuka melanggarnya. Tidak ada pengintaian langsung, tetapi ada pengamatan terus-menerus. Tatapan yang merekam, keheningan yang menyimpan informasi, percakapan yang tidak pernah terlupakan. Kontrol sosial tidak membutuhkan otoritas yang terlihat. Itu berhasil karena semua orang berpartisipasi di dalamnya, bahkan mereka yang mengaku tidak. Desas-desus menyebar dengan cepat, tetapi tidak selalu dengan keras. Desas-desus tidak beredar dalam teriakan atau ledakan, tetapi dalam frasa pendek, komentar ambigu, dan keheningan yang syarat makna. Sebuah cerita dapat dimulai dengan kata mereka dan berakhir sebagai kebenaran yang diterima tanpa ada yang mengingat siapa yang pertama kali mengatakannya. Di kota kecil, pengulangan menggantikan bukti. Keheningan adalah alat sosial. Ini bukan tentang rasa takut, tetapi tentang kelangsungan hidup emosional. Tetap diam menghindari konflik. Ia menghindari stigma. Ia menghindari menjadi subjek pembicaraan. Banyak orang belajar sejak usia muda bahwa terlalu banyak bicara memiliki konsekuensi. Itulah mengapa percakapan mendalam biasanya terjadi di balik pintu tertutup, di antara sedikit orang, atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Ada orang-orang yang beradaptasi sempurna dengan sistem ini. Mereka menemukan keamanan dalam mengetahui apa yang diharapkan, dalam mengenal semua orang, dalam tidak adanya kejutan. Bagi mereka, Viatskoye adalah rumah, identitas, dan kesinambungan. Tetapi ada juga orang-orang yang merasakan beban konstan karena diawasi. Orang-orang yang merasa dihakimi, bahkan ketika tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Bagi mereka, desa bisa menjadi menyesakan. Ada kisah-kisah tentang mereka yang pergi. Anak muda yang belajar di kota-kota besar dan memutuskan untuk tidak kembali. Orang-orang yang menabung selama bertahun-tahun untuk pergi dengan tenang. Kepergian yang bijaksana, tanpa perpisahan yang meriah, seolah-olah kepergian juga membutuhkan keheningan. Beberapa akhirnya kembali. Yang lain memutuskan semua hubungan. Desa mengingat semua orang, bahkan mereka yang sudah tidak ada lagi di sana. Dan kemudian ada orang-orang yang tidak pernah bisa pergi. Bukan karena kurangnya keinginan, tetapi karena kurangnya pilihan. Keluarga-keluarga yang bergantung pada pekerjaan lokal. Para lansia yang tidak pernah mengenal kehidupan lain. Individu-individu yang kehilangan kesempatan dan kemudian menyadari bahwa sudah terlambat. Di Viatskoye, waktu tidak terburu-buru, tetapi juga tidak menunggu. Kehidupan sehari-hari dipertahankan oleh ritual-ritual kecil yang berulang. Rute yang sama menuju tempat kerja. Sapaan yang sama. Bangku yang sama di alun-alun. Pengulangan ini menciptakan rasa keteraturan, tetapi juga rasa terkekang yang tak terlihat. Tidak ada jeruji besi, tetapi ada batasan yang jelas. Tidak tertulis, tetapi dipahami oleh semua orang. Pariwisata membawa uang dan aktivitas, tetapi juga memperkuat perasaan berada di atas panggung. Penduduk tahu kapan mereka sedang diperhatikan sebagai bagian dari pemandangan. Mereka belajar untuk hidup dengan itu. Beberapa memanfaatkannya, yang lain membencinya. Ada perbedaan yang jelas antara citra yang dijual dan kehidupan yang dijalani. Jarak itu dikelola dalam diam. Agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang bukan untuk didiskusikan. Di Viatskoye, agama bukanlah topik percakapan terbuka atau elemen dekoratif bagi pengunjung. Agama adalah kehadiran yang konstan dan sunyi, terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari. Gereja Ortodoks di sini tidak bertindak sebagai tontonan yang terlihat bagi wisatawan, tetapi sebagai struktur moral yang mengatur perilaku, jadwal, dan keputusan. Tidak perlu membicarakan iman untuk mengetahui siapa yang menghormatinya dan siapa yang tidak. Hal itu terlihat dalam gerak tubuh, dalam ketidakhadiran, dalam cara gereja-gereja tertentu dipandang, dan dalam cara suara direndahkan saat melewati kubah emas. Gereja-gereja desa tidak mendominasi lanskap karena ukurannya, tetapi karena signifikansinya. Loncengnya menandai lebih dari sekadar waktu. Lonceng tersebut menandakan ritme internal yang dikenali penduduk tanpa berpikir. Ada hari-hari ketika suara itu memanggil, hari-hari lain ketika mengingatkan, dan beberapa hari ketika memperingatkan.
Orang-orang tahu kapan tepat untuk berhenti sejenak, membuat tanda salib secara diam-diam atau sekadar diam. Tidak melakukan hal itu tidak menyebabkan skandal langsung, tetapi akan tercatat. Iman di Viatskoye tidak dipamerkan, iman dipraktikkan. Hal itu terlihat dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang tidak diperhatikan oleh orang luar. Menyalakan lilin sebelum perjalanan penting, menghindari tugas-tugas tertentu pada hari-hari tertentu, tidak menyapu rumah pada tanggal-tanggal yang ditentukan, dan menahan diri untuk tidak membahas masalah keluarga pada waktu-waktu tertentu dalam kalender keagamaan. Praktik-praktik ini tidak selalu dijelaskan. Praktik-praktik tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari tatanan alamiah. Hari Raya keagamaan tidak dialami sebagai acara sosial yang meriah. Hari Raya adalah waktu untuk refleksi, pengulangan, dan kesinambungan. Masyarakat berpartisipasi karena memang selalu demikian. Keluarga-keluarga mengatur diri mereka sendiri di sekitar tanggal-tanggal ini. Kunjungan direncanakan, keputusan ditunda, dan konflik ditunda. Agama bertindak sebagai kerangka waktu yang mengatur kehidupan emosional desa. Pengaruh gereja meluas melampaui kuil-kuil. Pengaruhnya hadir dalam bagaimana hubungan dinilai, bagaimana reputasi keluarga dibangun, dan harapan yang diletakkan pada setiap individu. Pernikahan, perpisahan, hidup bersama, membesarkan anak, merawat orang tua, semuanya dipenuhi oleh gagasan tentang apa yang benar yang berakar pada agama, bahkan ketika Tuhan tidak disebutkan secara eksplisit. Di Viatskoye, iman berfungsi sebagai identitas kolektif. Tidak secara terbuka percaya bukanlah kejahatan, tetapi juga bukan sesuatu yang diumumkan. Netralitas agama sering diartikan sebagai jarak, pengabdian yang berlebihan sebagai kecurigaan. Keseimbangan adalah norma, hormat tanpa membual, patuh tanpa memaksakan. Mereka yang memahami kode ini lebih mudah menavigasi desa. Keputusan keluarga yang penting jarang dibuat tanpa mempertimbangkan dampak agama. Memilih wali baptis, menetapkan tanggal pernikahan, memutuskan pindah, menerima atau menolak peluang kerja tertentu, semuanya melewati filter yang tidak selalu disadari, tetapi tetap ada. Mengabaikannya dapat menimbulkan ketegangan tak terlihat yang bermanifestasi lama setelahnya. Agama juga mendefinisikan apa yang tidak dibahas. Ada pertanyaan yang tidak diajukan, batasan yang tidak dilanggar, pendapat yang disimpan untuk diri sendiri. Bukan karena takut, tetapi karena menghormati struktur yang telah menopang komunitas selama beberapa generasi. Di tempat kecil, secara terbuka menantang fondasi tersebut tidak memicu konfrontasi langsung, tetapi mengarah pada isolasi bertahap. Ada cerita lokal tentang orang-orang yang memilih untuk hidup terpisah dari kebiasaan ini. Mereka tidak diusir atau diasingkan secara publik. Mereka hanya berhenti diundang, dimintai pendapat, dan diperhitungkan. Di Viatskoye, iman tidak menghukum dengan kebisingan. Ia menghukum dengan keheningan. Pada saat yang sama, gereja menawarkan penghiburan. Di masa krisis, kehilangan, atau ketidakpastian, banyak penduduk menemukan dalam ritual keagamaan cara untuk menopang diri mereka secara emosional. Ini bukan hanya tentang percaya pada Tuhan, tetapi tentang berpartisipasi dalam sesuatu yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Iman berfungsi sebagai bahasa bersama yang mengurangi kesepian. Keindahan keteraturan dan sisi gelapnya. Viatskoye memukau pada pandangan pertama karena semuanya tampak berada tepat di tempatnya. Fasad yang bersih, jalanan yang rapi, bunga-bunga yang terawat, rambu-rambu yang tidak usang, dan ketiadaan kekacauan menciptakan citra yang menyampaikan ketenangan, stabilitas, dan kebanggaan. Namun, kesempurnaan ini datang dengan harga yang mahal. Mempertahankannya memiliki biaya manusia yang jarang terlihat dalam foto atau tur berpemandu. Keteraturan di kota ini bukan hanya estetika, itu adalah tuntutan yang konstan. Tekanan untuk melestarikan citra ini terjadi setiap hari dan tanpa suara. Tidak ada tanda yang menunjukkannya. Tidak ada aturan tertulis yang terlihat, tetapi semua orang tahu bagaimana mereka harus berperilaku.
Pakaian, nada suara, cara seseorang berjalan di sepanjang jalan tertentu, bahkan cara seseorang duduk di bangku umum, semuanya menanggapi harapan kolektif. Ini bukan tentang bertindak secara sadar untuk turis, tetapi tentang mempertahankan konsistensi yang telah menjadi bagian dari identitas tempat itu. Melanggarnya tidak menyebabkan skandal langsung, tetapi menciptakan ketidaknyamanan yang menggantung di udara. Banyak penduduk mengakui, dalam percakapan pribadi, bahwa tinggal di kota yang diawasi ketat seperti itu menciptakan ketegangan yang konstan. Setiap kesalahan diperbesar, setiap langkah yang salah diingat. Kesempurnaan visual menuntut pengendalian diri yang konstan. Tidak ada ruang untuk luapan emosi di depan umum. Pertengkaran diselesaikan di dalam ruangan. Konflik diredakan sebelum tumpah ke jalan. Kesedihan, kelelahan, dan frustrasi disembunyikan dengan terampil. Bagi wisatawan, Viatskoye menampilkan versi dirinya yang dipoles. Senyum yang terukur, narasi sejarah yang dipersiapkan dengan baik, dan keramahan yang sopan dan menjaga jarak. Yang tidak terucapkan adalah bahwa tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari arus pengunjung yang konstan. Pariwisata menopang kota, tetapi juga membentuknya. Banyak pekerjaan bergantung secara langsung atau tidak langsung pada ekonomi musiman ini, menciptakan rasa kerapuhan yang meluas. Jika pariwisata menurun, semuanya akan bergetar. Terdapat ketidaksetaraan yang jelas antara mereka yang terhubung langsung dengan museum, restoran, dan akomodasi, dan mereka yang hidup di pinggiran pemandangan yang sempurna ini. Beberapa rumah tangga berbagi kemewahan kota museum. Yang lain mempertahankannya dari balik bayangan. Hal ini tidak dibahas secara terbuka. Narasi resmi membutuhkan konsistensi. Mengakui ketegangan ekonomi akan menghancurkan ilusi harmoni total. Ketergantungan pada pariwisata juga membatasi pilihan pribadi. Pindah, berganti pekerjaan, atau mempertanyakan praktik-praktik tertentu dapat diartikan sebagai ancaman terhadap keseimbangan keseluruhan. Di Viatskoye, kesejahteraan kolektif lebih diutamakan daripada keinginan individu, tetapi tidak selalu adil. Mereka yang tidak sepenuhnya cocok belajar beradaptasi atau pasrah menerimanya. Ada kasus nyata konflik internal yang ditangani dengan keheningan yang hampir seperti operasi bedah. Perselisihan keluarga tentang warisan, perselisihan di tempat kerja, ketegangan antar tetangga, masalah alkohol atau hutang. Tidak satu pun dari ini yang diungkapkan. Tidak ada kecaman publik atau konfrontasi yang terlihat. Metodenya berbeda. Pendinginan sosial, lebih sedikit undangan, lebih sedikit kata-kata, lebih sedikit kehadiran. Konflik tidak menghilang, konflik tersebut terbungkus. Mekanisme ini sangat efektif. Kota terus berfungsi, citranya tetap utuh, tetapi biaya emosional terus menumpuk. Beberapa penduduk hidup dengan perasaan selalu memainkan peran, bahkan di depan tetangga mereka sendiri. Garis antara apa yang otentik dan apa yang diharapkan menjadi kabur. Ketertiban juga menumbuhkan rasa takut membuat kesalahan. Bukan takut akan hukuman formal, tetapi takut akan ketidaksetujuan diam-diam. Di tempat di mana semua orang saling mengenal, reputasi adalah aset yang rapuh. Keputusan yang buruk dapat menghantui seseorang selama bertahun-tahun. Itulah mengapa banyak orang memilih untuk sangat berhati-hati. Jangan mengambil risiko. Jangan terlalu menonjol. Jangan menimbulkan ketidaknyamanan. Secara paradoks, kekakuan ini berdampingan dengan keindahan yang tak terbantahkan. Viatskoye harmonis justru karena telah belajar untuk mengendalikan kekacauan. Masalah muncul ketika pengendalian itu menjadi menindas. Ketika ketertiban berhenti menjadi tempat berlindung dan berubah menjadi sangkar tak terlihat. Beberapa penduduk mengakui bahwa kota ini lebih ramah kepada pengunjung daripada kepada mereka yang tinggal. Turis dapat melihat-lihat, bertanya, membuat kesalahan dan pergi. Penduduk tidak bisa. Margin kesalahan mereka minimal. Sejarah mereka tertambat di tempat itu. Tidak ada anonimitas untuk melindungi mereka.
Festival, perayaan, dan tradisi bukan untuk semua orang. Di Viatskoye, festival tidak berfungsi sebagai ajang pamer wisata, meskipun banyak yang disajikan sebagai acara budaya terbuka. Dari luar, festival-festival tersebut tampak ramah, terorganisir dengan baik, penuh dengan musik tradisional, kostum bersejarah, dan meja panjang. Namun, mereka yang tinggal cukup lama mulai menyadari perbedaan yang jelas antara sekadar hadir dan benar-benar berpartisipasi. Di kota ini, perayaan adalah perpanjangan dari identitas kolektif, bukan tontonan yang dirancang untuk menyatukan semua orang. Perayaan lokal seringkali berputar di sekitar hari raya keagamaan ortodoks, peringatan sejarah masa lalu perdagangan kota, atau acara budaya yang terkait dengan museum. Ada prosesi, lonceng yang menandai ritme hari itu, paduan suara yang menyanyikan melodi kuno, dan ritual yang diulang dengan ketelitian yang hampir seperti koreografi. Semuanya tampak mudah diakses, tetapi tidak semuanya dibagikan dengan cara yang sama. Pengunjung mengamati, memotret, dan bertepuk tangan. Penduduk lokal berpartisipasi dari perspektif yang berbeda. Ada isyarat, tatapan, dan keheningan yang sulit dijelaskan. Siapa yang berdiri di dekat pusat, siapa yang tetap di pinggir, siapa yang berbincang dengan siapa. Hierarki tidak diumumkan, tetapi terasa. Di Viatskoye, perayaan juga membawa ketertiban bagi komunitas. Alkohol memainkan peran penting, meskipun secara diam-diam. Ini bukan tentang bersenang-senang, tetapi tentang kenangan dan koneksi. Bersulang membawa bobot simbolis. Gelas tidak diangkat untuk sembarang orang atau kapan saja. Nama-nama yang disebutkan penting. Begitu pula keheningan di antara bersulang. Bagi orang luar, mungkin tampak seperti pertemuan yang meriah. Bagi penduduk setempat, setiap gerakan membawa makna yang terakumulasi. Musik adalah bahasa internal lainnya. Lagu-lagu tradisional tidak hanya menghibur. Lagu-lagu itu membangkitkan kenangan. Lagu-lagu itu berbicara tentang leluhur, kerja keras, kehilangan, dan kebanggaan. Mereka yang tidak terbiasa dengan cerita-cerita ini mendengar melodi. Mereka yang termasuk di dalamnya mendengar bab-bab dari biografi kolektif mereka sendiri. Itulah mengapa ada saat-saat ketika musik menjadi intim, bahkan tidak nyaman bagi mereka yang tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang dibangkitkan. Dalam beberapa perayaan, fasad yang dijaga dengan cermat retak untuk sesaat. Tawa keras, perdebatan singkat yang cepat mereda, tatapan penuh perselisihan lama. Tidak ada yang meledak, tetapi sesuatu terungkap. Ini adalah detik-detik di mana kota itu berhenti menjadi kartu pos bergambar dan menunjukkan sisi manusianya. Momen-momen ini seringkali tidak disadari oleh pengunjung biasa, tetapi tidak oleh mereka yang mengamati dengan saksama. Ada festival di mana wisatawan hanya diterima sampai batas tertentu. Mereka dapat berpartisipasi dalam aspek publik, dalam acara yang terorganisir, dalam tur budaya. Tetapi ketika perayaan berpindah ke ruang pribadi, batasnya menjadi jelas. Tidak ada penjelasan atau penolakan langsung. Undangan itu sama sekali tidak datang. Ini bukan permusuhan, ini melindungi lingkaran. Beberapa pengunjung mengingat dengan tidak nyaman momen tepat ketika mereka menyadari bahwa mereka bukan bagian darinya. Percakapan yang terputus saat mendekat, meja yang tidak ada tempat, undangan umum yang tidak pernah terwujud. Tidak ada penghinaan, tetapi ada jarak yang tegas. Viatskoye tidak sepenuhnya membuka diri kepada sembarang orang, apalagi selama ritual-ritual terpentingnya. Perayaan keagamaan adalah yang paling bersifat pribadi secara emosional. Meskipun siapapun dapat memasuki gereja selama festival, tidak semua orang berpartisipasi dengan cara yang sama. Ada doa-doa yang tidak dibagikan, gerakan-gerakan yang hanya dilakukan oleh sebagian orang, tatapan yang menunjukkan rasa memiliki. Iman di sini tidak dipamerkan, melainkan dipraktikkan. Dan itu membuat perbedaan yang mendalam. Kebanggaan lokal sangat terasa selama masa-masa ini. Kebanggaan akan sejarah, akan rekonstruksi desa, akan keberhasilan bertahan dari pengabaian dan berkembang kembali. Kebanggaan ini tidak mencari persetujuan dari luar. Bahkan, ia merasa tidak nyaman ketika dirayakan secara berlebihan oleh orang luar.
Viatskoye tidak ingin dikagumi, ia ingin dihormati. Desas-desus, teori, dan kebenaran yang dibisikkan di Viatskoye hampir tidak ada yang dikatakan secara langsung ketika topik menjadi sensitif. Bukan karena kurangnya opini, tetapi karena ingatan kolektif kota telah mengajarkan bahwa beberapa kata memiliki bobot lebih besar daripada yang terlihat. Desas-desus ada, beredar, dan diteruskan, tetapi mereka melakukannya dengan hati-hati, seolah-olah setiap frasa perlu diuji sebelum diucapkan. Di sini, apa yang dibisikkan seringkali lebih mengungkapkan daripada pernyataan resmi apapun. Selama bertahun-tahun, salah satu percakapan yang paling gigih berputar di sekitar rekonstruksi kota. Versi yang terlihat sudah familiar: investasi swasta, restorasi warisan, pelestarian budaya, pariwisata sebagai mesin ekonomi. Semua itu benar. Rumah-rumah bersih, museum-museum buka, jalan-jalan tampak membeku di abad lain. Namun, di antara penduduk, penjelasan itu tidak pernah terasa benar. Bukan karena salah, tetapi karena terasa tidak lengkap. Beberapa penduduk setempat bertanya-tanya mengapa begitu banyak uang diinvestasikan di kota kecil tanpa prospek industri. Yang lain berkomentar bahwa kecepatan transformasi itu tidak biasa, terlalu cepat menurut standar pedesaan. Beberapa orang mengingat bagaimana hanya dalam beberapa tahun, bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan selama beberapa dekade muncul kembali, dipugar hingga detail terkecil. Tidak ada yang secara terbuka menuduh siapapun, tetapi pertanyaan itu menggantung di udara. Mengapa di sini dan bukan di tempat lain? Kecurigaan itu tidak selalu mengarah pada konspirasi besar. Terkadang itu adalah keraguan sederhana, hampir seperti keraguan rumah tangga. Siapa yang memutuskan apa yang dipugar dan apa yang tidak? Mengapa beberapa keluarga mempertahankan properti mereka sementara yang lain kehilangan properti mereka? Mengapa beberapa penduduk memiliki akses ke peluang kerja tetap sementara yang lain hanya memiliki pekerjaan sementara yang terkait dengan pariwisata? Ini adalah pertanyaan yang tidak diajukan di depan umum, tetapi diulang di dapur, halaman belakang, dan saat berjalan-jalan panjang di sepanjang sungai. Di luar kamera, jauh dari perekam dan telepon, versi yang lebih kompleks muncul. Ada pembicaraan tentang kepentingan budaya, prestis, kontrol simbolis. Tentang mengubah Viatskoye menjadi contoh sempurna Rusia tradisional, tertib, bersih, dan tenang. Bukan sebagai kebohongan, tetapi sebagai narasi yang dibuat dengan cermat. Beberapa penduduk bangga akan hal itu. Yang lain merasa kehidupan nyata mereka telah terpinggirkan. Ketakutan untuk berbicara bukanlah paranoia. Itu adalah kehati-hatian yang dipelajari. Di kota-kota kecil, informasi menyebar dengan cepat, begitu pula konsekuensinya. Komentar yang tidak tepat dapat menutup pintu, merusak hubungan, atau membuat seseorang menjadi topik pembicaraan selama bertahun-tahun. Itulah mengapa banyak orang lebih memilih untuk tetap diam atau hanya berbicara dengan orang-orang yang telah mereka percayai selama beberapa dekade. Rumor tentang pengawasan sosial juga beredar, bukan dalam istilah teknologi, tetapi dalam istilah manusia. Mata yang merekam, komentar yang sampai ke tempat yang seharusnya tidak, keheningan yang berfungsi sebagai peringatan. Tidak ada bukti pemantauan formal, tetapi ada perasaan bersama bahwa semuanya sedang diamati. Di Viatskoye, kebijaksanaan bukanlah suatu kebajikan, itu adalah alat untuk bertahan hidup secara sosial. Beberapa mitos mencampur peristiwa nyata dengan imajinasi kolektif. Ada kisah tentang perjanjian yang ditandatangani yang tidak dilihat siapapun, tentang syarat-syarat yang dikenakan pada penduduk sebagai imbalan untuk mempertahankan rumah mereka, tentang keputusan yang dibuat di luar kota yang memengaruhi kehidupan sehari-hari tanpa masukan lokal yang nyata. Sebagian dari ini adalah dilebih-lebihkan. Sebagian lagi adalah ketidaknyamanan atas hilangnya kendali atas lingkungan sekitar. Perbedaan antara mitos dan kenyataan tidak selalu jelas. Banyak teori muncul dari kesenjangan informasi. Ketika semuanya tidak dijelaskan, orang mengisi kesenjangan tersebut dengan asumsi. Di Viatskoye,
Kesenjangan ini berlimpah. Ada keputusan yang diumumkan begitu saja, tanpa perdebatan atau konteks. Dan di mana tidak ada penjelasan, muncul rumor. Ada juga kebenaran yang lebih kecil, kurang spektakuler, tetapi lebih manusiawi. Seperti fakta bahwa tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari pariwisata. Bahwa ada ketegangan antara mereka yang mencari nafkah dari museum dan mereka yang telah terpinggirkan. Bahwa beberapa penduduk merasa kota itu tidak lagi benar-benar milik mereka, tetapi telah menjadi panggung bagi orang lain. Ini bukanlah konspirasi, ini adalah emosi yang terpendam. Ada orang-orang yang dengan gigih membela proses tersebut. Mereka berpendapat bahwa tanpa investasi ini, Viatskoye akan lenyap, bahwa ketertiban dan keindahan membawa lapangan kerja, visibilitas, dan kebanggaan. Dan mereka benar. Viatskoye, desa yang mengawasi Anda. Tiba di Viatskoye seperti melangkah ke dunia di mana keindahan tampak terlalu sadar diri. Rumah-rumah yang dipugar, jalan-jalan yang bersih, dan taman-taman yang terawat menciptakan perasaan bahwa seseorang telah dengan cermat mempertimbangkan setiap detail yang akan diamati. Tetapi Anda segera menemukan bahwa bukan hanya pengunjung yang mengamati, Viatskoye juga mengawasi Anda. Setiap gerakan, setiap langkah, setiap pandangan diperhatikan dan dianalisis oleh mereka yang tinggal di sana, bahkan tanpa berbicara. Ketegangan tak terlihat inilah yang membedakan desa ini dari tempat indah lainnya di Rusia. Di sini, kesempurnaan bukan hanya estetika, tetapi juga sosial. Ada kode tak tertulis yang menentukan bagaimana berperilaku, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana penampilan tanpa diamati terlalu dekat. Pengunjung segera menyadari bahwa Viatskoye mengubah mereka, meskipun tidak selalu nyaman. Rutinitas harian, ketenangan yang tampak, dan rasa aman hidup berdampingan dengan semacam tekanan diam-diam yang memaksa Anda untuk memperhatikan setiap gerakan. Keputusan yang dibuat seseorang di depan sebuah bangunan, tetangga, atau kafe memiliki bobot yang tidak seperti apapun. Bahkan para turis yang menganggap diri mereka kebal dari aturan-aturan ini merasakan bagaimana tindakan mereka ditafsirkan dan bagaimana rasa ingin tahu dapat disambut dengan minat atau kecurigaan. Kehadiran mata yang selalu mengawasi mengubah tindakan sederhana, berjalan melalui alun-alun atau melihat jendela toko menjadi pengalaman yang bermakna. Kontrol sosial bukanlah autoriter, tetapi halus dan menyeluruh. Tidak perlu memberlakukan hukum. Kota ini mengatur dirinya sendiri melalui pengamatan dan penghormatan diam-diam terhadap tradisi yang telah bertahan selama beberapa generasi. Setiap keluarga memiliki seperangkat kode etik sendiri, dan setiap tetangga mengetahui kisah tetangga lainnya, terkadang lebih dari yang mereka ingat sendiri. Kebijaksanaan menjadi mata uang yang berharga, dan keheningan, bahasa bersama. Ini bukan tentang bersembunyi, tetapi tentang menjaga keseimbangan yang halus antara privasi dan komunitas, di mana gangguan yang berlebihan dihukum dengan tatapan atau komentar yang tampak tidak bersalah, tetapi mengungkapkan mesin tak terlihat yang menjaga ketertiban tempat itu. Viatskoye tidak hanya mengamati, ia memprovokasi refleksi tanpa kata-kata. Kesempurnaan penampilan luarnya, kebersihan, harmoni bangunannya, jalan setapak yang rapi, dan detail-detail yang tampaknya sangat kecil menantang pengunjung untuk mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang dibuat-buat. Setiap sudut menceritakan sebuah kisah, tetapi tidak semuanya diceritakan. Beberapa dirasakan secara intuitif, yang lain hanya dirasakan dalam suasana, dalam cara tetangga berinteraksi, dalam senyum tertahan seorang wanita yang mengetahui setiap rahasia jalan di lingkungannya. Keindahan terkadang merupakan mekanisme kontrol. Ia menghipnotis, menggoda, mengalihkan perhatian, dan pada saat yang sama membuat semua orang menyadari bahwa tidak ada yang luput dari perhatian. Keinginan dan daya tarik juga berubah dalam konteks ini. Para wanita desa dengan keanggunan alami mereka, pengendalian diri mereka,
dan kekuatan karakter yang dibentuk oleh kehidupan pedesaan dan tradisi turun-temurun memancarkan kehadiran yang tidak akan dilupakan pengunjung. Ini bukan tentang gerakan yang berlebihan atau rayuan yang eksplisit. Ini sesuatu yang halus, diam, hampir menghipnotis. Daya tarik hubungan manusia di Viatskoye berbeda. Itu dinegosiasikan dengan kontak mata dan rasa hormat, dengan kode-kode tak terlihat yang gagal dipahami oleh banyak orang asing. Setiap interaksi dapat memiliki implikasi yang melampaui hal yang tampak jelas, dan belajar menafsirkan sinyal-sinyal ini adalah kunci agar tidak merasa canggung.